tentang regresi korelasi. Yang mana penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Pak Salis, yang kedua akan dijelaskan oleh Fujirati Mumtazah, yang ketiga akan dijelaskan oleh Fujirita, dan yang keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Abdul Aziz Al-Hadi. Sekian, terima kasih. Baik, setelah kita masukkan angka-angka kita ke dalam SPSS ini, lalu kita pilih analyze, regression, linear. Lalu setelah itu kita masukkan bagian dependen ke dalam ini. Sedangkan yang X1 juga independen. Lalu masukkan statistiknya. Pilih bagian Darwinson karena ini sudah tercentang. Setelah itu bagian plot. S-resit-nya bagian Y. S-resit. Sedangkan yang Z-prat bagian X-nya. Lalu centangkan histogram sama norma probability plot. Lalu tekan continue. Lalu OK. Barulah keluar data-data yang akan kita simpulkan nantinya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya, setelah data kesimpulannya muncul, kita akan melanjutkan kepada interpretasi data, yaitu dengan melakukan uji signifikansi. Pertama, kita buka icon koefisien, kemudian kita lihat tabel signifikansi data kita, apakah lebih atau kurang dari 0,05. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, di mana investasi tidak berpengaruh kepada signifikansi terhadap pertumbuhan penduduk. Sedangkan jika signifikansi kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yaitunya investasi berpengaruh kepada signifikansi terhadap pertumbuhan penduduk. Nah, jadi kesimpulannya pada data kita, signifikansi besar dari 0,05 di mana H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu model summary atau R-squared. R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel dependen terhadap variabel dependen. Dalam regresi sederhana, R ini menunjukkan korelasi sederhana atau korelasi persen antara X terhadap Y. Angka R didapat 0,179. Hal ini berarti terjadinya hubungan yang erat karena nilai mendekati dengan 1. Kemudian R square R atau R2 atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien. Determinasi angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase investasi terhadap pertumbuhan penduduk dependen terhadap variabel dependen. Nilai R2 sebesar 3,2%. Artinya investasi terhadap pertumbuhan penduduk pengaruh terhadap sebesar 3,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Penjelasan dari teman saya tentang interpretasi. Nah, yang mana interpretasi ini kita menggunakan rumus Y aksen sama dengan A tambah BX. Untuk keterangannya yang mana Y aksen ialah nilai investasi, A sama dengan A ialah nilai konstanta,
Bx ialah nilai koefisien X. Nah, untuk lalu kita akan memasukkan nilai dari pada tabel koefisien yang mana A nilai atau nilai konstanta 5861, dan untuk nilai koefisien X yaitu minus 9,77800 sekian. Nah, lalu kita masukkan di Word. Pertama kita masukkan rumusnya. Kita memasukkan rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah A tambah BX, yang mana Y aksen sama dengan 5861 ditambah 9,788 cuma 78. Nah, setelah kita memasukkannya, ini ialah persamaan regresi. Nah, interpretasinya nilai konstanta A adalah 5861 ditambah minus dikurang 9,778 atau 9,77800 sekian. Nah, ini dapat diartikan jika biaya investasi nilainya adalah 0, maka tingkat investasinya adalah sebesar Rp5.861. Untuk nilai koefisien regresi variabel B bernilai negatif yaitu 9,778 atau 9,77800 sekian. Artinya bahwa setiap peningkatan biaya investasi sebesar Rp1, maka tingkat investasi juga akan menurun sebesar 9,778 atau 00 sekian. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.